Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya di channel Lagan TV Channel. Oke, kali ini akan saya menjelaskan kalau misalnya nih ya, teman-teman dapat panggilan untuk melakukan interview ya, di sebuah perusahaan, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Mungkin bingung ya, apa yang mau ditanyakan oleh perusahaan terkait, apalagi ini adalah baru pertama teman-teman untuk masuk atau pindah ke perusahaan baru ya, atau perusahaan kedua lah jatuhnya ya. Kalau memang teman-teman sebelumnya adalah sudah berpengalaman, tentu ini akan beda lagi dengan teman-teman yang baru lulus dari kuliah atau dari sekolah. Tentu nanti akan beda ya. Ada 3 pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh HRD, dan 3 pertanyaan ini harus teman-teman jawab dengan baik agar bisa lolos dari interview sehingga bisa jadi karyawan dengan gaji sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut. Tapi sebelumnya subscribe, like dulu ya. Oke. Nah, hampir di semua HRD di perusahaan itu akan menanyakan 3 pertanyaan utama, tadi saya sudah sampaikan ya. Apa itu? Pertama, tentunya biodata dan pengalaman teman-teman, itu pasti dong. Kenapa harus ditanya biodata? Udah pasti, setiap karyawan harus mempunyai identitas yang jelas, tidak terlibat narkoba, tidak merupakan warga negara Indonesia, ataupun kalau dia warga negara asing tentu ada syarat-syarat tertentu ya, dan bebas dari kriminal ya. Itu pasti, nggak ada perusahaan yang mau kalau karyawannya itu adalah orang-orang yang bermasalah ya, karena itu nanti larinya ke yang lain-lain ya. Kemudian di mana rumah, pasti ditanya berapa anak, istri di mana. Itu semua ada hubungan dengan kelanjutan teman-teman nanti akan betah apa enggak kerja di perusahaan itu. Contoh, kalau perusahaannya ada di Jakarta, teman-teman berasal dari daerah misalnya, survive enggak gitu ya. Kalau misalnya kerjanya di Jakarta misalnya seperti itu. Atau sebaliknya ya, tempat kerjanya jauh di Papua sana, tapi teman-teman ada di Sumatera sana, itu nanti akan beda. Hal-hal ini yang harus teman-teman jawab dari pertanyaan yang akan disampaikan HRD. Nah, karena teman-teman ingin masuk ke perusahaan tertentu, tentu tanda kutip tidak boleh ada pernyataan-pernyataan yang negatif ya. Dalam arti, saya pikir-pikir dulu Pak, saya pikir-pikir dulu Bu, kira-kira terlalu jauh nggak ya bagi saya. Wah, itu sudah pasti teman-teman akan dicoret ya dari daftar yang akan calon yang akan diterima. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa menjawabnya dengan positif, dengan semangat, dengan kemauan yang tinggi. Katakan bahwa saya siap berada di lokasi remote area ataupun di mana tempat sesuai dengan penempatan yang sudah menjadi kebijakan dari perusahaan ya. Kemudian berikutnya adalah pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja ini tentu penting. Teman-teman direkrut ataupun dipanggil untuk melakukan interview sudah pasti dengan pertimbangan bahwa ada pengalaman dari teman-teman yang dibutuhkan di perusahaan itu. Kalau nggak ada, nggak mungkin ya. Kalau nggak ada, dia pasti akan merekrut tenaga kerja harian yang tidak ada pengalaman, karena bisa digaji sesuai dengan UMR atau UMP ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, yang biasanya akan ditanyakan oleh RD dan harus teman-teman jawab adalah motivasi dari teman-teman kerja ya. Apa motivasinya pindah ya? Kenapa pindah? Jadi ini harus benar-benar teman-teman jawab dengan jujur dan semangat ya. Oke, motivasi kerja itu biasanya orang menyebutkan mencari pengalaman kerja. Nah, itu kan namanya malu-malu ya. Tidak ada masalah kalau teman katakan bahwa saya ingin mencoba tantangan baru dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Jawab aja dengan jujur seperti itu ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dengan mencoba hal-hal baru, dengan tantangan baru, dengan target yang lebih tinggi daripada tempat yang lama, dan saya juga menginginkan
adanya penghasilan yang lebih baik untuk keluarga saya di masa depannya. Tidak ada masalah, dan saya bersedia untuk ditempatkan di remote area. Ya. Kalau ada pertanyaan dari HRD, sanggup nggak kalau kerjanya di lokasi yang fasilitasnya minim? Itu kita harus menjawabnya dengan perkataan yang semangat, siap. Karena kita sudah pasti ya, kalau kita mau lulus interview, kita harus siap dengan kondisi-kondisi pertanyaan. Tapi belum tentu loh. Lokasi yang disampaikan itu adalah lokasi yang minim fasilitas ya. Terkadang HRD itu atau wakil dari perusahaan yang mengetes teman-teman itu hanya mencoba untuk mengetes kesiapan teman-teman berada dengan fasilitas yang minim ya. Itu dia akan meninjau seberapa jauh sih daya juang teman-teman ya. Makanya pada saat mendapat pertanyaan seperti itu, jawab dengan siap dan kita bersedia ditempatkan di lokasi sebagaimana formasi dan kebutuhan perusahaan. Itu akan membuat nilai plus dari penilaian teman-teman dalam rangka interview ya. Nah, pertanyaan yang ketiga biasanya mengenai salary atau gaji ya. Nah, teman-teman, nantinya akan ditanya biasanya ya, Bapak mau gaji berapa? Seperti itu ya. Nah, tentunya teman-teman datang ke perusahaan yang baru tidak mungkin dong dengan gaji yang lebih kecil dari perusahaan lama ya. Ada orang seperti itu, tapi itu sangat jarang sekali ya. Tentu kita menginginkan gaji yang lebih besar. Di perusahaan-perusahaan tertentu dengan jarak antar pulau, biasanya mereka bisa saja menggaji 2 kali lipat ya. Karena itu ada hubungan dengan transportasi dan biaya hidup atau biaya makan di lokasi yang terbaru. Contoh, biaya makan di Papua tentu pasti akan beda dengan di Sumatera ataupun di Pulau Jawa ya. Dengan Kalimantan juga akan beda. Namun yang perlu digarisbawahi, apabila teman-teman berada di Pulau Kalimantan, misal contoh ya, terus teman-teman masuk lagi ke perusahaan yang berada di Pulau Kalimantan, hanya beda kecamatan atau kabupaten, itu kecil kemungkinan untuk bisa dibayar 2 kali lipat, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan sehingga teman-teman menjadi prioritas untuk gajinya naiknya sangat signifikan. Dari beberapa pengalaman saya bekerja di perusahaan, biasanya kalau antar pulau itu mungkin bisa gajinya naik 50-100%, tapi kalau sesama pulau plus minus dengan pengalaman yang teman-teman punya ya, mungkin rentangnya antara 5-20% atau paling banyak 50% gitu ya. Itu pun juga dilihat nanti bagaimana hasil dari motivasi teman-teman dan pengalaman teman-teman sebagai tes pertamanya tadi. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Jangan mentang-mentang kita berada di tes di perusahaan baru, kita langsung minta 2 kali lipat, 3 kali lipat. Padahal kita tuh pulaunya sama ya, misalnya sama-sama di Jakarta atau sama-sama di Sumatera gitu ya. Nah, itu agak kecil kemungkinan. Karena gini teman-teman, di setiap perusahaan ya, HRD itu sudah punya yang namanya skala pengupahan sendiri. Mereka punya rentang-rentang gaji. Saya contohkan, kalau dia menggunakan level, misalnya level 1 sampai 3, itu rentang gaji experience dengan baru itu berapa maksimal. Jadi sudah ada gaji minimal dan gaji maksimal ya. Kecuali teman-teman punya tunjangan khusus ya, tunjangan bahasa kah, tunjangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di level 5, 6 ya, itu juga sudah ada gaji minimum dan gaji maksimum. Kalau teman-teman punya pengalaman atau experience yang lebih tinggi, itu mungkin nanti akan sampai pada gaji yang maksimum. Ditambah lagi nanti rentang misalnya perpindahannya antar pulau. Nah, itu lagi ada lagi tunjangan makan atau tunjangan penempatan atau tunjangan rumah dan lain sebagainya. Itu yang perlu jadi pertimbangan. Sehingga teman-teman jangan buru-buru gaji 3 kali lipat seperti itu ya. Teman-teman juga harus mencari tahu dulu kira-kira berapa sih gaji yang pantas untuk ditawarkan, karena perusahaan sendiri itu punya rentang loh teman-teman, sudah pasti dia punya rentang gaji ya. Misalnya pada level tertentu ya, dia sudah punya
batas minimum dan batas maksimum dari gaji yang ada di perusahaan. Jadi HRD itu tidak punya wewenang untuk melakukan memberikan gaji di atas dari yang sudah ditentukan oleh owner ataupun ditentukan oleh komisaris ataupun direktur utama ya, seperti itu. Oke, kira-kira mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ya. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa ikuti terus channel Lagan TV channel 72. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.